Halo sahabat Didimax, kali ini saya Sonson FA akan menjelaskan indikator mengenai stokastik. Jadi di sini biasanya kan orang tuh menggunakan stokastik tuh suka floating gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan stokastik yang benar. Oke. Dan ini itu benarnya menurut saya ya. Oke deh, kita langsung aja ya. Jadi di sini saya pasang stokastik. Menggunakan ininya 1433. Jadi tampilan saya 1433 dan jadi seperti ini. Oke, 3 EMA nya kita delete dulu. Kita fokus untuk namanya tuh stokastik aja. Nah, jadi kebanyakan orang stokastik itu kan suka banget nge-sell pas sampai di harga 80 ya. 80 ke atas itu artinya apa? Overbought. Dan orang banyak nge-sell pas di area 80 di sini nih. Di area kritisnya 80 di sini. Dan banyak juga orang yang langsung nge-buy apabila dia ada di level 20 di sini. Nah, padahal kalau menurut saya itu enggak gitu. Enggak gini cara pemakaian stokastik itu. Karena apa? Ini jadi pemakaian stokastik itu kalau saya pribadi terbalik gitu. Kebanyakan orang kan nunggu di atas 80 atau di bawah 20 untuk ngebuy dan selling untuk entry-nya tuh. Nah, kalau saya enggak, kalau saya lebih menunggu kevalidannya. Biar apa? Biar enggak sampai di bawah floating gitu loh, maksudnya. Nah, ketika orang sampai sini nih, contoh lihat ini. Artinya kan di mana? Di sini. Nah, ketika dia ibaratnya tuh di sini, orang mungkin banyak nge-sell. Kenapa? Karena kan orang udah ngeliat ini jenuh beli ya. Jenuh beli di atas level 80 dan otomatis orang nge-sell. Padahal kalau saya sendiri, ini tuh baru mengindikasikan kalau misalkan harga itu adalah apa? Jenuh beli gitu. Jadi terlalu mahal ibaratnya tuh. Nah, saya akan nge-sell apabila dia stokastik ini ngelewatin nih. Jadi lewat 80, saya baru nge-sell. Ngelewatin di mana? Di sini kan. Nah, di sini nih. Di sini. Jadi ketika ada candle besar ini, saya langsung nge-sellnya di sini. Di close candle di sini sih, langsung nge-sell. Kenapa? Kita lihat di sini udah turun. Si ini tuh. Dan ini lebih valid dibandingkan kita udah ibaratnya tuh udah level 80 masuk, langsung aja orang banyak banget nge-sell. Dan katanya malah jadinya tuh malah sering ke floating ke atas gitu loh, terlalu banyak nge-sell ujung-ujungnya malah dibawa lari sama marketnya. Nah, kalau saya lebih cari amannya adalah ketika harga 80 nya itu kembali tertembus ke bawah, contohnya seperti ini. Dan kita lihat kan di sini harga kita sell. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa di tertinggi di sininya, atau enggak pada saat dia nge-cross ke atas lagi. Nih. Itu stop lossnya sekitar sini lah. TP-nya di mana? TP-nya ketika dia udah ada indikasi untuk apa? Untuk cross ke up. Jadi TP-nya saya nih, kalau misalnya ada tanda kayak gini, berarti kalau lihat di sini di mana? Di sini kan, nih indikator kedua ini. Nah, di sini berarti saya akan cut profit di sini. Jadi kan cuma 50 pip. Nah, kalau misalnya ada bolak-balik seperti ini di bawah
di sini. Nah ini baru bisa kita nge-sell lagi gitu. Ada penyelangan ini kita nggak apa-apa entry aja. Oke gini. Nah ini make false nya, nggak apa-apa kita entry aja. Berarti di mana di sini? Nah ini entry buy. Tapi yang kita kena stop loss kan ujung-ujungnya. Kita kena stop loss di sini. Nah, ketika harga masuk ke bawah lagi, ke bawah sini, di sini kita biarin dulu aja karena ini area ekstrimnya. Karena saya juga di sini area ekstrim. Bukan artinya kalau misalkan udah ke bawah pasti ada pembalikan ke atas gitu loh. Tapi ini tuh level 20 ke bawah dan 80 ke atas itu area ekstrimnya. Jadinya saya akan tetap nunggu dulu, nggak ambil kesemuan apa-apa. Tapi saat di sini udah ada nyerangan lagi, ketika nyerang ke atas dan ngelewatin 20 lagi, baru di sini saya akan kembali buy-nya. Di mana di sini buy-nya? Ini ya, berarti di sini setelah nah di sini kita nggak buy. Kenapa? Di sini kan udah ada persilangan kan, lewat 20 ke atasnya. Contoh untuk per GBP USD. Nah, GBP USD ini kan menunjukkan apa? Dia adanya jenuh beli gitu, dan dia di area ekstrimnya. Ini area ekstrimnya. Di sini udah mulai nyilang. Emang betul ada penyilangan, tapi belum valid. Validnya ketika apa? Ketika harga menunggu tembus di sininya. Nah, ketika harga tembus ke sini, artinya apa? Artinya GU udah ada indikasi penurunan yang valid gitu. Dan targetnya kemana? Targetnya lepas lagi aja sampai adanya penyelangan kembali seperti ini gitu. Targetnya tuh. Kalau tambahin level 50 boleh nggak sih kayak banyak orang? Itu boleh-boleh aja. Di sini. Artinya GU ada potensi turun apabila sudah melewati 80 ke bawahnya. Jadi jangan ngasih di sini. Kalau ngasih di sini pasti kemungkinan besarnya kita akan ketarik. Kenapa? Ya masih ada level 100 ke atasnya. Ini baru level berapa? Baru level 90-an. Tuh. Gitu. Sama ini juga kalau misalnya kita mau buy di sini kan. Buy-nya di sini. Nah, buy-nya di sini tuh ketika kita lewat ini kan, valid nggak di sini? Berarti di sini nyelangnya ini keluarnya. Nah, berarti di sini. Nih. Nah, ini lebih valid kan dibandingkan kita nunggu di sini. Ini ke bawah lagi, dibayar di sini atau ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Contoh di sini, ini kena stop loss kita nih. Ini udah ke atas kan? Berarti di mana? Lihat ini. Buy di sini. Buy di sini. Kenapa? Karena di sini ada nyilangan kan. Stop loss di mana?
Berarti kan ini ada laut terakhir kan di sini, laut terakhirnya berarti stop lossnya ada di sini nih. Ini masih belum kena, berarti masih valid kan, di bawah ke atas juga ini masih valid banget. Banyak orang kalau udah misalkan udah lewat 20 kayak gini nih, contoh itu ya, nih di sini nih, ada begini nih, nih anggap aja nih marketnya belum jalan, tuh kan, di sini tuh, turun. Orang mungkin udah pada ngebuy di situ, tapi dibawa turun terus kan, dibawa turun terus. Nah, di sini nih, di sini dia ada namanya apa? Cross. Cari dulu. Di sini udah masuk nih buy, di buy, udah biarin kan ke bawah naik kan, mulai valid gitu sampai atas. Paling di sini juga, di sini ada turun ke bawah. Gimana? Sini. Ini sell sini. Atau harga kenapa? Kena stop loss. Biarin juga kena stop loss. Gue naik lagi, dia nyilang ke atas. Biarin dulu. Nah ini nih ada lagi. Di situ ada lagi, liatin. Nyilang di sini. Ada apa? Sell lagi di sini berarti. Kan. Sampai bawah sini. Di sini ada apa namanya? Tuh, ada penyerangan lagi. Bayar lagi berarti. Masuk tuh. Tuh. Paham kan? Jadi kalau bedanya saya sama yang lain tuh adalah kalau misalkan orang lain nunggu stokastik di over apa di harga ekstrimnya, di level ekstrimnya itu untuk apa? Untuk batik ibaratnya ngepasang jaring lah. Nah, kalau saya bedanya adalah kalau misalkan tembus ke bawah 80, ini saya akan baru entry gitu. Jadi mungkin agak sedikit lebih rapih dan lebih sedikit nunggu gitu dibandingkan dia baru mengindikasikan ke atas tapi belum ada indikasi valid untuk turun lewat 80-nya. Gitu sih. Ini kalau saya sendiri seperti ini. Bisa dilihat aja. Saya akan di latihan, saya akan dicoba di backtest. Kalau misalkan kurang paham boleh bareng di Cafe Trader Garuda Bandung nomor 88 dan Garuda nomor 88 Bandung. Oke. Saya Sonson FA pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Didi Max, we are